Mobil listrik semakin ramai masuk Indonesia, apalagi hadirnya BYD atau One telah membuat kejutan di pasar otomotif Indonesia. Karena harganya yang sangat kompetitif, mulai dari 195 juta rupiah aja. Hal ini menjadikan salah satu mobil listrik termurah di pasaran, yang berpotensi merusak pasar mobil listrik ataupun bahkan pasar LCGC. Nah, tentunya kita penasaran kira-kira berapa harga baterai mobil listrik sekarang, dan apakah benar harga baterainya akan semakin turun dalam waktu kedepannya. Karena meski banyak orang yang tertarik dengan mobil listrik, tetapi banyak juga orang yang ragu untuk membelinya karena faktor harga baterainya yang sangat mahal dan kekhawatiran tentang biaya pergantian atau perbaikan baterainya setelah masa garansinya habis, menjadi penghalang utama bagi sebagian orang untuk beralih ke mobil listrik. Namun meski saat ini harga baterainya cukup mahal, ternyata harga baterai mobil listrik terus mengalami penurunan hampir setiap tahunnya. Menurut laporan Departemen Energi Amerika Serikat (DOE) yang dikutip dalam beberapa media, harga baterai mobil listrik sebenarnya telah mengalami penurunan harga sekitar 90% selama 15 tahun terakhir, dari tahun 2008 hingga 2023. Baterai dulu super mahal, kini harganya cuma sepersepuluhnya aja. Lalu pada edisi 2023 ke 2024, harga baterainya kembali turun mencapai 20% dalam satu tahun. Menaik harga pada edisi 2023 lalu, harga baterai mobil listrik masih mencapai 50% dari harga mobilnya, dimana menurut informasi untuk harga baterai Wuling Air-EP mencapai 100 juta. Dan Hyundai Ioniq 5, harga baterainya bisa mencapai 300 juta hingga 400 juta, tergantung variannya. Tetapi dikarenakan memasuki 2024 telah mengalami penurunan harga global mencapai 20%, kabarnya harga baterai mobil listrik sekarang ini mencapai 30 hingga 40% saja dari harga mobilnya. Atau jika dihitung sebagai contoh, mobil BYD atau One yang sekarang hanya dibanderol sekitar 195 juta rupiah dengan estimasi 30 hingga 40% dari harga mobil, berarti harga baterainya sekitar 60 hingga 80 juta rupiah untuk varian 30 kWh atau 300 km-nya. Dan varian 380 km yang dibanderol harga 235 juta rupiah, estimasi biaya 30 hingga 40%-nya dari harga mobil, berarti harga baterainya menjadi sekitar 70 juta hingga 95 juta rupiah dengan kapasitas baterai 38,9 kWh. Namun menarik, pada edisi 2023 ke 2024, baterai buatan Cina justru mengalami penurunan harga mencapai 51% dalam setahun. Untuk jenis baterai murah yang banyak dipakai di mobil listrik massal seperti Wuling Air-EP, Bingo ataupun BYD atau One. Mungkin ini menjadi salah satu faktor kenapa harga BYD atau One hanya dibanderol sekitar 195 juta rupiah aja, dan Wuling Air-EP dan Bingo banting harga di Yes kemarin. Informasi didapat dari sejumlah tenaga Wuling yang menyebut bahwa harga jual Wuling Air-EP hanya dibanderol sekitar 160 jutaan aja. Nah, kalau harga baterai berdasarkan KWH di pasar global atau mengikuti data Bloomberg yang merupakan lembaga riset energi global yang rutin memantau harga baterai EP, harga rata-rata baterai mobil listrik global di tahun 2024 adalah $115 per kWh atau sekitar 1,8 jutaan. Jadi misalnya sebagai gambaran, kita melakukan pergantian baterai BYD atau One yang berkapasitas 30 kWh, totalnya kira-kira 55 juta rupiah aja di harga global 2024. Dan kemungkinan edisi 2025 ini kembali akan mengalami penurunan, guys. Nah, kalau harga baterai EP rata-rata di pasar Tiongkok atau Cina di edisi 2024 justru lebih murah lagi, guys, yakni sekitar $94 per kWh atau sekitar 1,5 juta rupiah. Jadi misalnya kalau kita melakukan pergantian baterai BYD atau One yang berkapasitas 30 kWh, totalnya kira-kira 45 juta rupiah di harga pack Cina. Sedangkan untuk Wuling Air-EP yang berkapasitas 26,7 kWh, estimasi biayanya sekitar 40 juta rupiah. Dikarenakan mayoritas mobil listrik di Indonesia asalnya dari Cina, harga baterainya lebih dekat ke pasar Tiongkok daripada harga global. Nah, menurut Goldman Sachs,
memperkirakan harga baterainya rata-rata global akan kembali turun menjadi sekitar $80 per kWh pada tahun 2026 mendatang, atau hanya sekitar 1,2 jutaan aja guys per kWh-nya. Sehingga sebagai gambaran, harga baterai 30 kWh seperti yang dipakai BYD atau ONE sekitar $2.400 atau sekitar 38 juta rupiah pada tahun 2026 nanti. Sedangkan untuk harga baterai 26,7 kWh seperti yang dipakai oleh Wuling Air-EP adalah sekitar $2.136 atau sekitar 34 juta rupiah di tahun 2026 mendatang. Dan menurut Bloomberg Net, pada tahun 2030 mendatang, memperkirakan harga baterainya akan lebih murah lagi guys, bisa jatuh hingga $69 per kWh atau sekitar 1,1 juta rupiah aja. Sehingga sebagai gambaran, untuk harga baterai 30 kWh seperti yang dipakai oleh BYD atau ONE cuma dibanderol sekitar $2.070 saja atau sekitar 33 juta rupiah aja pada tahun 2030 mendatang. Sedangkan untuk harga baterai seperti Wuling Air-EP yang berkapasitas 26,7 kWh diperkirakan dibanderol sekitar $1.842 atau sekitar 29 jutaan aja pada tahun 2030 mendatang. Selain lebih murah, ternyata kualitas baterai pada mobil listrik juga mengalami peningkatan guys. Jadi jauh lebih baik, lebih aman, seperti umur pakai yang lebih panjang. Baterai lebih modern berbasis LFP atau lithium iron phosphate bisa tahan 3.000 hingga 5.000 kali isi ulang penuh atau sekitar 10 hingga 15 tahun pemakaian harian. Baterai lithium iron phosphate adalah jenis baterai yang lebih awet dan aman dibandingkan baterai kimia lama. Tidak seperti dulu edisi 2008 hingga 2012. Baterai mobil listrik rata-rata hanya bertahan 1000 hingga 1500 kali siklus pengisian. Jadi bisa dibilang baterai mobil listrik edisi terbaru ini kualitasnya jauh lebih awet. Yang kedua adalah baterainya lebih aman, lebih tahan panas dan lebih sulit terbakar, ditambah teknologi baterai manajemen sistem semacam otak baterai yang memantau suhu, arus, dan tegangan secara real time supaya baterai tidak overheat atau overcharger. Yang ketiga adalah kapasitas energi semakin besar, jarak tempuh makin jauh meski dengan ukuran yang sama, dan tetap stabil di suhu ekstrim, baik di suhu dingin maupun di suhu panas. Yang keempat adalah pengisiannya jauh lebih cepat. Dulu butuh waktu 6 hingga 8 jam untuk penuh, bahkan seharian. Sekarang banyak EP yang bisa isi daya 30 hingga 80% hanya dalam waktu 20 hingga 40 menit saja lewat fast charging. Dan yang kelima, produksi makin presisi. Pabrik raksasa seperti BYD memproduksi baterai dengan presisi tinggi, sehingga risiko sel cacat sangat minim. Kesimpulannya, harga baterai mobil listrik terus turun, dan dalam waktu beberapa tahun ke depan bisa setara mesin mobil bensin atau bahkan lebih murah lagi. Dengan kualitas yang makin awet dan aman, kekhawatiran soal biaya ganti baterai akan semakin hilang, sehingga membuat mobil listrik lebih menarik untuk masyarakat Indonesia. Ya, kita tunggu saja beberapa tahun ke depan, apakah di jalan nanti akan dipenuhi mobil listrik lainnya seperti HP buatan Cina yang sangat diminati. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini.